Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok material keramik yang beranggotakan Kara Rizky Ananda Putri, Remi Nurhaliza, Karesa Indasari, dan Indri Nur Alivia. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai hasil review dari jurnal kami yang berjudul Keramik FAP untuk Regenerasi Jaringan Tulang, Sintesis, Karakteristik, dan Penilaian Potensi Biomedis. Pada pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan yang berisikan latar belakang. Jadi, masalah yang melatar belakangi penelitian di jurnal kami yaitu tingginya kasus patah tulang yang akhirnya mendorong adanya inovasi alternatif material dari bahan biomaterial untuk regenerasi jaringan tulang. Alternatif material yang sering digunakan dalam bedah ortopedi dan regenerasi cacat tulang adalah keramik hidroksiapatit atau HAP. Namun, penggunaan keramik hidroksiapatit selama ini memiliki beberapa kelemahan, yakni pori-pori hidroksiapatit yang tidak teratur dalam bentuk dan ukuran, serta tidak sepenuhnya saling berhubungan satu sama lain. Hal ini menyebabkan porositas hidroksiapatit rendah, sehingga komposisi atau strukturnya tidak kompak. Apabila digunakan untuk implan ortopedi, karakteristiknya menjadi rapuh. Nah, solusi untuk mengatasi masalah tersebut dengan menggunakan keramik fluoroapatit atau FAP yang mengandung ion fluorida sebagai pengganti keramik hidroksiapatit. Fluoroapatit atau Ca10PO46F2 adalah keramik yang mengandung ion fluorida. Studi fisiokimia FAP menunjukkan adanya peningkatan kepadatan seiring dengan peningkatan dua ion fluorida. Ion fluorida cenderung menumpuk di gigi dan tulang dalam jumlah sedikit. Menurut WHO, ion fluorida diperlukan untuk mencegah gigi berlubang dan membantu pertumbuhan tulang. Ion fluorida dapat mempercepat kristalisasi kalsium fosfat dan juga sebagai mineralisasi dalam pembentukan tulang, dan masih banyak lagi manfaat ion fluorida dalam material. Banyaknya manfaat keramik fluoroapatit akhirnya mendorong adanya penelitian keramik fluoroapatit untuk regenerasi jaringan tulang, sintesis, karakteristik, dan penilaian potensi biomedis. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan penelitian di jurnal kami yaitu menyediakan bahan fluoroapatit yang mempunyai struktur berpori, sifat biologis dan fisikokimia sehingga berpotensi mendukung regenerasi jaringan tulang yang baik. Pada pembahasan yang kedua yakni prosedur. Prosedur yang pertama yakni persiapan butiran fluoroapatit atau FAP dan hidroksiapatit atau HAP. Tujuan dari prosedur kali ini yakni mendapatkan butiran FAP dan HAP lalu membandingkan kedua bahan tersebut. FAP dan HAP disintesis dengan metode Sol-Gel. Metode Sol-Gel sendiri yaitu proses pembuatan material anorganik melalui reaksi kimia dalam suatu larutan pada suhu relatif rendah. Reagen yang digunakan yakni kalsium hidroksida, asam ortofosfat, dan natrium fluorida. Jumlah natrium fluorida yang dilarutkan dalam larutan asam fosfat untuk mendapatkan larutan prekursor fosfor fluorida di mana rasio molar yakni P/F adalah 3:1. Campuran ini kemudian ditambahkan ke 10,8 kali lipat jumlah air radius suspensi kalsium hidroksida atau 3,37 gram CaOH2 untuk setiap 100 ml H2O dengan pengadukan terus-menerus pada suhu kamar. Keramik HAP dibuat dengan metode sama tetapi tanpa menggunakan natrium fluorida. Sebelum ke prosedur percobaan in vitro, semua butiran yang telah didapatkan ditempatkan dalam kantong plastik kertas kulit dan disterilkan menggunakan metode etilen oksida, yaitu metode sterilisasi suhu rendah. Prosedur yang kedua yaitu evaluasi SEM-EDS yang bertujuan untuk melihat topografi atau permukaan dan tekstur kekerasan, morfologi atau bentuk dan ukuran, dan komposisi yakni kuantitatif dan kualitatif yang lebih jelas dari keramik HAP dan keramik FAP. Evaluasi SEM dilakukan menggunakan mikroskop stereoskopik Nikon SMZ1500 yang dilengkapi dengan kamera digital. Pada proses pengambilan gambar SEM diperoleh menggunakan Nova Nano SIM 450 untuk mendapatkan resolusi yang tinggi dalam kondisi vakum rendah dan tinggi.
Daerah yang digunakan untuk analisis EDS dilakukan dengan menggunakan mikrograf SEM yang diperbesar. Daerah yang akan digunakan untuk analisis EDS dilakukan dengan menggunakan mikrograf SEM yang diperbesar. Berdasarkan spektrum EDS pada mikrograf SEM, komposisi yang terdapat pada keramik HAP dan FAP disajikan dalam bentuk persen. Hasil analisis EDS dinyatakan sebagai nilai rata-rata standar deviasi untuk melihat kandungan yang terdapat pada keramik HAP dan FAP sebanding atau tidak. Perbedaan signifikan dalam kandungan fluor dianalisis menggunakan uji 1W ANOVA, dilanjutkan uji perbandingan ganda Tukey. Prosedur yang ketiga yakni analisis XRD dan FTIR. Yang pertama, analisis XRD. Analisis XRD bertujuan untuk mengetahui karakteristik struktur kristal pada keramik HAP dan FAP. Data yang diperoleh dari XRD berupa difraksi sinar X. Data difraksi sinar X diperoleh dengan menggunakan difraktometer tipe HZG4. Identifikasi fase yang terkandung dalam bahan yang diuji dilakukan dengan menggunakan database PDF4. Selanjutnya, analisis FTIR. Analisis FTIR bertujuan untuk mengetahui gugus fungsi yang terdapat pada keramik HAP dan FAP. Analisis FTIR dilakukan dengan metode ATR karena pengukurannya tidak membutuhkan persiapan sampel yang rumit, sehingga proses analisisnya lebih cepat. Spektrum FTIR ATR diambil pada spektrometer Vertex 70, 64 scan dan resolusinya yakni 4 cm dan dianalisis menggunakan perangkat lunak Opus 7.0. Nah, yang selanjutnya yaitu porosimetri instruksi merkuri. Pada tahap ini menggunakan alat berupa autopure yang digunakan untuk deposit bahan granular yang terdiri dari butiran-butiran bahan lain yang lebih kecil. Sebelum percobaan, sampel dikeringkan pada suhu 105 derajat Celcius dan dihilangkan gasnya dalam vakum. Instruksi merkuri dilakukan dengan peningkatan tekanan bertahap pada kisaran 0,036 dan 413 MPa. Pori-pori dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pori-pori intergranular dan pori-pori intragranular. Pori-pori intergranular adalah pori-pori yang lebih besar terletak di antara butiran material. Sedangkan pori-pori intragranular yaitu pori-pori halus yang terletak di dalam badan material. Untuk membedakan keduanya didasarkan pada penentuan ambang penetrasi. Nah, tahap yang selanjutnya yaitu penilaian reaktivitas ion. Tahap ini ada 4. Yang pertama, sebelum percobaan peralatan gelas laboratorium dicuci, direndam selama 24 jam dalam HCl, lalu dibilas dengan air suling dan diautoklav. Yang selanjutnya yaitu pada uji ini bahan direndam dalam SPF selama 28 hari pada suhu 37 derajat Celcius. Tiap 2-3 hari, larutan SPF diperbarui serta konsentrasi kalsium dan fosfor anorganik dinilai secara spektrofotometri menggunakan kit diagnostik yaitu kalsium CPC dan fosfor. Tahap yang ketiga yaitu setelah itu cairan disterilkan dengan penyaringan menggunakan filter Stericup di bawah vakum. 3 sampel disterilkan lalu ditempatkan di dalam tabung Falcon 15 ml dan diisi dengan 10 ml SPF. Langkah yang terakhir yaitu setelah itu perbedaannya signifikan dinilai dengan analisis tindakan berulang dari varians menggunakan koreksi greenhouse geyser, dilanjutkan uji perbandingan Tukey menggunakan Graph Frames software. Nah, tahap selanjutnya adalah uji pelepasan fluorida. Tahap pertama, 3 butiran FAP direndam dalam 10 ml larutan PBS untuk disterilkan dalam tabung Falcon. Proses ini dilakukan dalam kondisi steril selama 30 hari pada suhu 37 derajat Celcius. Selanjutnya, 2 ml sampel pada masing-masing tabung Falcon diambil. Setelah itu, semua sampel dikumpulkan dalam tabung Eppendorf untuk disentrifugasi pada 10.000 rpm selama 10 menit menggunakan centrifugal Eppendorf mini spin. Tahap yang selanjutnya adalah 1,8 ml supernatan dipindahkan ke tabung Falcon baru yang berisi volume yang sama dengan T-sub, Total Ionic Strength Adjustment Buffer. Nah, yang selanjutnya yaitu tes kultur in vitro. Tes kultur sel dilakukan menggunakan mouse Calvier Prosteva cell MC3C A1 yang dipertahankan dalam media alpha MIM yang mengandung 10% FBS dan penisilin antibiotik.
Lalu setelah itu sel-sel diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius dengan 5% CO2 dan 95% udara agar sel dapat mengubah makanan dari medium menjadi energi sehingga dapat tumbuh dan memperbanyak diri. Tes kultur in vitro ada 3. Pertama, penilaian sitoksisitas kuantitatif. Kedua, pertumbuhan osteoblast pada permukaan butiran. Yang ketiga, evaluasi proliferasi sel. Tahap yang pertama yaitu penilaian sitoksisitas kuantitatif. Yang pertama, 1 ml media alpha MIM ditambahkan per 100 gram butiran yang telah direndam sebelumnya dalam media kultur. Kedua, biomaterial diinkubasi selama 24 jam pada 37 derajat Celcius. Ketiga, sampel disentrifugasi. Keempat, setelah itu ekstrak atau supernatant dikumpulkan, lalu 10 mikroliter ekstra ditambahkan. Selanjutnya, prosedur untuk mengetahui pertumbuhan osteoblast pada permukaan butiran. Yang pertama, sel direndam dalam media kultur. Setelah 2-5 hari, sel itu difiksasi atau diawetkan dengan 3,7% paraformaldehid. Kemudian sel diwarnai dengan DAPI itu pewarna sel. Setelah itu sel diamati dengan mikroskop untuk melihat pertumbuhan osteoblast. Selanjutnya, prosedur evaluasi proliferasi sel. Hal ini dilakukan untuk mengetahui evaluasi dari pembelahan sel tersebut. Yang pertama, larutan ion fluorida disiapkan dalam media kultur. Kemudian sel diinkubasi selama 24 jam. Setelah itu, media kultur tersebut dibuang dan larutan fluorida ditambahkan. Kemudian sel dikultur selama 3 hari. Setiap harinya jumlah sel dihitung dengan sel counting ke-8. Sel counting ke-8 ini merupakan alat yang digunakan untuk menghitung pembelahan sel. Selanjutnya, hasil dan pembahasan evaluasi SEM-EDS. Pada gambar di sebelah kiri itu menunjukkan gambar SEM butiran FAP dan HAP yang disinter pada suhu 800 derajat Celcius, 1000 derajat Celcius, dan 1200 derajat Celcius. Dari gambar tersebut menunjukkan keramik FAP dan HAP yang disinter atau dipanaskan pada suhu 800, 1000 maupun 1200 derajat Celcius menghasilkan butiran dengan bentuk tidak beraturan. Bisa dilihat pada gambar bahwa permukaan FAP yang disinter pada suhu 1000 dan 1200 derajat Celcius itu menunjukkan butirannya itu kasar, sedangkan bahan lainnya menunjukkan butirannya itu halus. Selanjutnya terdapat tabel pada sebelah kanan itu menunjukkan hasil dari evaluasi EDS. Dari tabel tersebut kita dapat mengetahui bahwa keramik HAP itu tidak mengandung fluorida, sedangkan keramik FAP mengandung fluorida. Rata-rata kandungan fluorida pada FAP 800 itu 4,12%, FAP 1000 mengandung fluorida 1,77% dan FAP 1200 mengandung fluorida 1,92%. Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kandungan fluorida tertinggi terdapat pada FAP yang disinter pada suhu 800 derajat Celcius. Selanjutnya hasil analisis FTIR dan XRD. Pada gambar di sebelah kiri itu menunjukkan spektrum FTIR butiran FAP dan HAP yang disinter pada suhu 800, 1000, dan 1200 derajat Celcius. Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa terdapat gugus OH pada butiran HAP yang ditunjukkan dengan munculnya pita pada 630 cm-1 dan 3573 cm-1. Selain itu juga terdapat gugus OH pada butiran FAP yang ditunjukkan dengan adanya pita kecil pada daerah 746 cm-1. Kemudian terdapat gambar di sebelah kanan itu merupakan spektrum XRD butiran FAP dan HAP yang disinter pada suhu 800, 1000, dan 1200 derajat Celcius. Gambar tersebut menunjukkan bahwa puncak intensitas tertinggi FAP berada pada 31,9122 derajat, sedangkan untuk HAP 31,7776 derajat. Semakin tinggi intensitas, maka ukuran kristalnya semakin besar. Dalam hal ini, ukuran kristal FAP lebih besar daripada HAP. Porosimetri intrusi merkuri. Porosimetri intrusi merkuri menunjukkan adanya dua kelompok pori yang berbeda dalam endapan bahan granular. Karena ambang penetrasi untuk semua sampel terjadi sedikit di bawah 1 mikrometer, yaitu pori-pori antara 10 dan 100 mikrometer dapat dianggap terletak di antara partikel material atau pori intergranular
dan pori-pori yang lebih kecil dari 1 mikrometer sebagian besar terletak di dalam tubuh partikel atau pori intragranular. Jumlah pori-pori intergranular mempengaruhi kerapatan curah seluruh deposit yang berubah dalam arah yang berlawanan dengan volume intergranular. Berikut ini adalah skala logaritma fungsi distribusi ukuran pori. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa pori-pori intrinsik pada keramik fluoroapatit yang disinter pada suhu 800 derajat Celcius menunjukkan distribusi ukuran bimodal dengan puncak pori-pori dominan terletak sekitar 0,1 mikrometer. Pori-pori ini benar-benar menghilang pada suhu sintering yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa bahan fluoroapatit meleleh menjadi homogen dan tidak keropos setelah pendinginan. Semua pori intrinsik dalam keramik hidroksiapatit sinter 800 derajat Celcius berdiameter 0,02 sampai 0,15 mikrometer dengan pemanasan lebih lanjut menggeser ukuran pori ke nilai yang lebih besar. Secara bersamaan, peningkatan suhu sintering mengurangi jumlah pori-pori intergranular. Hal itu terlihat dari penurunan masing-masing tinggi puncak, masing-masing volume pori, dan porositas material. Karena jumlah pori-pori intrinsik yang sangat rendah di FAP 1000 dan FAP 1200, perhitungan jari-jari rata-rata mereka tidak dilakukan karena menurutnya tidak masuk akal. Densitas fase padat tampak meningkat dengan suhu sintering yang menunjukkan bahwa jumlah pori-pori terbaik menurun. Kepadatan fase padat nyata, hidroksiapatit dan fluoroapatit berkisar antara 3,1 hingga 3,2 gram per cm pangkat min 3 untuk kristal tidak berpori dari kedua mineral. Jadi, mikroporositas kedua jenis keramik dapat diatur dengan mengubah suhu sintering. Penilaian reaktivitas ion. Nah, berikut terdapat tabel karakteristik pori dan sifat material dari keramik granular yang dipelajari. Keramik kalsium fosfat memiliki kemampuan untuk menyerap ion kalsium dan fosfat dari lingkungan dan membentuk lapisan apatit pada permukaannya, atau sifat yang dikenal sebagai bioaktivitas. Untuk menguji reaktivitas ion yang mempengaruhi bioaktivitas material, keramik fluoroapatit yang dihasilkan dibandingkan dengan keramik hidroksiapatit yang disinter pada kondisi yang sama. Nah, berikut terlihat gambar absorpsi ion kalsium atau ditunjukkan pada gambar A dan fosfor pada gambar B dari SbF oleh butiran fluoroapatit dan hidroksiapatit. Pada gambar tersebut menunjukkan profil Ca2+ dan PO4-3- konsentrasi dalam SbF selama 4 minggu percobaan. Sejak hari keempat percobaan sampai akhir, ion kalsium dan fosfat paling kuat teradsorpsi dari SbF oleh hidroksiapatit 800 dan hidroksiapatit 1000. Konsentrasi ion yang tidak teradsorpsi oleh butiran keramik ini kira-kira 40-50% SbF kontrol untuk Ca2+ dan 20-40% untuk PO4-3-. Fluoroapatit 800, adsorpsi Ca2+ dan PO4-3- ion oleh keramik ini kurang kuat tetapi masih signifikan. Tingkat ion-ion ini dalam SbF yang diinkubasi dengan fluoroapatit 800 tetap sekitar 60% kontrol SbF untuk Ca2+ dan 50% untuk PO4-3-. Sebaliknya, untuk hidroksiapatit 1200, fluoroapatit 1000, dan fluoroapatit 1200 diamati bahwa jumlah Ca2+ dan PO4-3- ion teradsorpsi dari SbF oleh keramik sangat kecil dan 70-90% dari jumlah awal ion tetap di SbF. Yang selanjutnya yaitu pertumbuhan osteoblast pada permukaan butiran. Pada gambar tersebut menunjukkan viabilitas prosteoblast MC3T3E1 setelah terpapar ekstrak butiran HAP dan FAP yang dikalsinasi pada suhu yang berbeda. Kadar Ca2+, Mg2+, dan PO4-3- merupakan hal yang sangat penting untuk kelangsungan hidup dan proliferasi sel, khususnya pada fungsi osteoblast. Parameter tersebut harus diperhitungkan dalam mendesain bahan berbasis keramik untuk regenerasi jaringan tulang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak keramik HAP 800, HAP 1000, dan FAP 800 menyebabkan sedikit tetapi signifikan secara statistik penurunan viabilitas sel MC3T3E1 hingga 80-90% dibandingkan dengan sel kontrol. Merupakan hasil dari pengamatan pertumbuhan osteoblast pada permukaan butiran. Yang pertama, butiran yang diuji ditemukan sangat berpori dan memiliki kemampuan untuk menyerap Ca2+ dan PO4-3- ion dari SbF.
Yang kedua, ekstrak butiran HAP 1200, FAP 1000, dan FAP 1200 viabilitas sel mendekati 100% membuktikan non-sitotoksitas dari butiran yang diuji. Yang ketiga, menurut standar ISO 109935, 100% ekstrak biomaterial yang tidak mengurangi viabilitas sel lebih dari 30% atau viabilitas sel lebih besar dari 70% dianggap tidak beracun. Dan yang terakhir, viabilitas sel yang terpapar keramik HAP 800, HAP 1000, dan FAP 800 berkurang atau menjadi lebih dari 70% selama percobaan menunjukkan bahwa butiran ini juga tidak beracun. Yang selanjutnya yaitu evaluasi proliferasi sel. Evaluasi FAP dilakukan untuk memahami kaitan ion fluorida pada aktivitas osteoblast dan pelepasan ion-ion dari keramik. Nah, gambar tersebut merupakan profil pelepasan fluorida dari bahan FAP yang berbeda ke media PBS dengan pH 7,4. Konsentrasi ion fluorida dalam pertukaran PBS individu pertama-tama meningkat secara stabil menjadi 0,5 ppm yang kemudian turun secara stabil menjadi 0,4 ppm dan selanjutnya tetap pada tingkat ini sampai akhir percobaan, yaitu hari ke-30. Profil rilis kumulatif menunjukkan bahwa sebagian besar ion fluorida telah dilepaskan dari keramik selama 5 hari pertama. Fluor dikenal untuk menunjang proliferasi dan diferensiasi sel untuk pembentukan tulang. Hidroksiapatit yang mengandung fluorida mempunyai keunggulan dibandingkan hidroksiapatit murni dalam kaitannya dengan sel-sel tulang perlekatan, proliferasi, dan sintesis ALP. Pengamatan ini mungkin menunjukkan bahwa ion fluorida yang dilepaskan dari butiran FAP 800 mungkin memiliki efek positif pada perilaku sel, termasuk proliferasi sel. Berikut merupakan gambar dari pertumbuhan MC3T3E1 pada permukaan butiran FAP 800 dan HAP 800 pada hari kedua dan hari kelima. Hari kedua dan kelima percobaan, osteoblast diwarnai dengan pewarna fluoresen untuk mengevaluasi morfologinya dan peningkatan jumlah sel. Pada setiap interval waktu, terlihat lebih banyak sel pada permukaan FAP 800 dibandingkan dengan butiran HAP. Sel yang tumbuh pada FAP 800 memiliki struktur sitoskeleton yang lebih luas dan meningkat seiring waktu, yang menunjukkan bahwa butiran yang mengandung fluorida mendukung proliferasi sel. Analisis peningkatan jumlah sel seiring dengan berjalannya waktu memungkinkan untuk memverifikasi apakah ion fluorida yang dilepaskan dari keramik FAP 800 bertanggung jawab atas peningkatan proliferasi sel. Dari tabel tersebut jelas menunjukkan bahwa ekstrak FAP 800 mempercepat proliferasi sel karena waktu penggandaan MC3T3E1 dipersingkat dari 63,70 jam dalam sel kontrol menjadi 55,55 jam. Yang selanjutnya yaitu uji proliferasi dilakukan untuk prosteoblast MC3T3E1 setelah terpapar ekstrak FAP 800 dan larutan fluorida pada konsentrasi yang berbeda. Menariknya, meskipun larutan fluorida 0,25 dan 0,5 ppm dengan waktu penggandaan sedikit lebih pendek dibandingkan dengan sel kontrol, tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara jumlah sel MC3T3E1 yang terpapar larutan fluorida dan jumlah sel kontrol yang dikultur dalam media lengkap. Dari pemaparan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa metode Sol-Gel yang dimodifikasi digunakan untuk pengenalan fluorida telah berhasil masuk ke dalam struktur kisi apatit. Analisis FTIR menunjukkan adanya perubahan gugus OH- pita pada 630 cm pangkat min 1 dan 3573 cm pangkat min 1 serta munculnya pengikatan OH-F pita kecil pada 744 cm pangkat min 1 sangat berguna untuk mendeteksi ion fluorida. Fluoroapatit yang disinter pada suhu tertinggi memiliki porositas terendah. Semua bahan FAP yang disinter baik pada 800 derajat Celcius, 1000 derajat Celcius, atau 1200 derajat Celcius tidak beracun karena uji sitotoksitas MTT menunjukkan bahwa viabilitas sel prosteoblast yang diinkubasi dengan ekstrak sampel tinggi. Fluoroapatit yang disinter pada 800 derajat Celcius memiliki porositas optimal dan kapasitas pelepasan fluorida dalam studi proliferasi sel dan secara signifikan hasilnya dapat mempercepat proliferasi sel karena waktu penggandaan MC3T3E1 dipersingkat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa FAP yang disinter pada 800 derajat Celcius adalah bahan implan yang menjanjikan untuk regenerasi cacat tulang.
Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang telah dipaparkan dapat bermanfaat. Anak kecil ketawa cekikikan karena dia menonton Ninja Hattori. Terima kasih saya haturkan sudah sabar untuk menyimak materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.